semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Permiswari Zaki dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 1. Baik, kali ini saya akan membahas tentang penipisan lapisan ozon. Nah, sebelumnya, kenapa sih jika lapisan ozon itu menipis? Lapisan ozon ini sebenarnya berhubungan juga dengan pemanasan global yang menjadi keresahan makhluk hidup di bumi. Penipisan ini juga disebabkan karena kelalaian manusia. Untuk lebih jelasnya, bisa disimak lebih lanjut. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini diantaranya yaitu yang pertama, mengenal dan memahami apa itu lapisan ozon. Yang kedua, mengetahui bagaimana kerusakan ozon. Dan yang ketiga, mengetahui dampak, penyebab, dan cara menanggulangi penipisan ozon. Jadi motivasi saya membuat video ini karena saya sadar dan ingin mengajak lebih banyak lagi dari kalian untuk menyadari dan memahami hal-hal tentang lapisan ozon atau pemanasan global, agar nantinya kita bersama-sama bisa menjaga dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada. Baik, untuk materi pembahasannya, kita akan membahas yang pertama mengenai lapisan ozon, kemudian lubang ozon, dan yang ketiga penipisan lapisan ozon. Baik, yang pertama, apa sih itu lapisan ozon? Nah, lapisan ozon adalah suatu lapisan gas yang terbentuk di atmosfer kira-kira 19 hingga 48 km dari permukaan bumi. Lapisan ozon mulai dikenalkan oleh seorang ilmuwan dari Jerman bernama Christian Friedrich Schonbein tahun 1840. Ozon adalah hasil reaksi antara oksigen dan sinar UV dari matahari. Ozon juga diproduksi oleh manusia untuk digunakan sebagai bahan pemurni air, pemutih, dan salah satu unsur pembentuk plastik. Setiap molekul ozon mengandung 3 atom oksigen dengan rumus kimia yaitu O3. Ozon ditemukan terutama di lapisan atmosfer bagian bawah. Sekitar 10% ozon atmosfer terdapat di troposfer, suatu lapisan yang paling dekat dengan bumi, yaitu dari permukaan bumi hingga 17 km. Sisanya, sebanyak 90% terdapat di stratosfer, terutama antara bagian puncak lapisan troposfer hingga ketinggian 50 km. Lapisan ozon berfungsi sebagai perisai bumi dari sinar UV atau ultraviolet berlebih yang dipancarkan oleh cahaya matahari. Selain itu, lapisan ozon juga berfungsi menyerap serta mengembalikan sinar ultraviolet atau UV berlebih yang dipantulkan oleh permukaan bumi ke luar angkasa. Nah, untuk bagaimana ozon di stratosfer dapat menjadi perisai bumi dari radiasi UV berlebih, kalian bisa baca dan pahami materi ini lebih lanjut ya. Yuk kita lanjut ke lubang ozon. Pada tahun 1950, para ilmuwan memperkenalkan senyawa baru bernama klorofluorkarbon atau yang biasa disebut dengan CFC. Dengan rumus kimianya yaitu CF2Cl2 atau Fron. Sejak itulah dimulai proses kerusakan ozon dan para peneliti telah menemukan adanya lubang ozon dalam atmosfer. Klorofluorkarbon dapat berada di stratosfer selama 100 tahun tanpa mengalami penguraian. Di lapisan ozon, itu akibat radiasi UV oleh matahari, CFC terurai membebaskan atom-atom klorin dan bereaksi dengan ozon lalu mengubahnya menjadi oksigen biasa. Pada proses ini, klorin bertindak sebagai katalis sehingga dimungkinkan terbentuknya kembali atom klorin di akhir reaksi. Kata mengubah ozon menjadi oksigen biasa dikenal sebagai proses memusnahkan ozon, di mana satu atom klorin dapat memusnahkan ratusan ribu molekul atom ozon. Berdasarkan reaksi kimia di atas, oksigen yang terlepas dari ozon lalu membentuk ozon lagi sangatlah lambat daripada pemusnahan ozon oleh klorin. Akibatnya, penipisan lapisan ozon berlangsung dengan cepat dan terus-menerus. Selain penyebab utama penipisan lapisan ozon oleh CFC, diduga ada beberapa gas yang juga dapat membuat ozon menipis. Di antaranya adalah karbon monoksida, gas karbon dioksida, dan asap yang dihasilkan pabrik. Kita lanjut ke materi terakhir yaitu tentang penipisan ozon.
Penipisan ozon ini disebabkan diantaranya yaitu yang pertama penggunaan kendaraan yang terlalu banyak, yang kedua penggundulan hutan, yang ketiga banyaknya asap pabrik, yang keempat penggunaan AC dan hair dryer secara besar-besaran, yang kelima penggunaan bahan-bahan rumah tangga yang mengandung zat berbahaya, dan yang keenam penggunaan pestisida yang berlebihan. Adapun dampak dari penipisan lapisan ozon diantaranya yaitu meningkatnya penyakit kanker kulit dan katarak pada manusia, merusak tanaman pangan tertentu, memengaruhi plankton yang akan berakibat pada rantai makanan di laut, dan meningkatnya karbon dioksida akibat berkurangnya tanaman dan plankton. Sebaliknya, apabila terlalu banyak ozon di bagian bawah atmosfer, membantu terjadinya kabut campur asap yang berkaitan dengan iritasi saluran pernapasan dan penyakit pernapasan akut. Kemudian, penipisan lapisan ozon ini juga mengakibatkan terjadinya pemanasan global atau global warming. Gas karbon dioksida atau CO2 memiliki kontribusi paling besar sekitar 50% terhadap terjadinya pemanasan global. Diikuti oleh CFC 25%, gas metana 10% dan sisanya gas lain. Untuk cara menanggulangi penipisan lapisan ozon, diantaranya yang pertama, penghapusan penggunaan BPO atau bahan perusak lapisan ozon. Yang kedua, kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang ketiga, di bidang pertanian, kurangi penggunaan pestisida. Yang keempat, gunakan pendingin ruangan atau AC sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, jangan biarkan lampu atau listrik dalam keadaan menyala saat tidak digunakan. Dan yang terakhir, melakukan go green. Nah, dari materi yang sudah saya berikan tadi, saya akan paparkan beberapa kesimpulan. Baik, yang pertama, lapisan ozon adalah suatu lapisan gas yang terbentuk di atmosfer bumi kira-kira 19 hingga 48 km dari permukaan bumi. Ozon adalah hasil reaksi antara oksigen dan sinar ultraviolet dari matahari. Ozon ini juga dibuat oleh manusia yang biasanya digunakan untuk bahan pemurni air, pemutih, dan sebagai salah satu unsur pembentuk plastik. Lapisan ozon juga berfungsi sebagai perisai bumi dari paparan sinar ultraviolet yang berlebih yang dipancarkan oleh cahaya matahari. Pada tahun 1950, para ilmuwan memperkenalkan senyawa baru bernama klorofluorkarbon atau yang biasa disingkat dengan CFC. Nah, sejak itulah proses kerusakan ozon dimulai. Dan para peneliti juga telah menemukan adanya lubang ozon dalam atmosfer. Selain penyebab utama penipisan lapisan ozon adalah CFC, diduga terdapat gas lain juga yang dapat membuat lapisan ozon menipis. Di antaranya seperti gas karbon dioksida, karbon monoksida, dan asap yang dihasilkan pabrik. Baik, karena di materi sudah dijelaskan dan disebutkan sebelumnya mengenai penyebab penipisan lapisan ozon, jadi saya akan menyebutkan diantaranya 3. Yang pertama, penggunaan kendaraan yang berlebihan. Yang kedua, penggunaan pestisida yang berlebihan. Dan yang ketiga, penggundulan hutan. Kemudian dampak penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon ini banyak berdampak di berbagai aspek, khususnya di kesehatan manusia, dan penipisan lapisan ozon ini juga mengakibatkan pemanasan global. Remember when Tony Blair said, "Global warming is too serious for the world any longer to ignore its danger or split into opposing vocation on it." Baik, sekian materi fisika mengenai penipisan lapisan ozon yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.